agama yang tidak memerlukan lagi tambahan, agama yang tidak boleh kurangi ataupun ditambah-tambahi. Semuanya sudah sempurna, semuanya telah Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridai Islam menjadi agama bagimu. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW setelah turunnya ayat ini menjadi agama yang sempurna, yang menyempurnakan agama para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Dan barang siapa yang dia mencari agama selain agama Islam, maka agama tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama tersebut tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, semua manusia wajib untuk memeluk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan sekali lagi, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima agama tersebut, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Setelah turun ayat yang mulia ini, Allah telah menjadikan agama Islam menjadi agama yang telah Allah sempurnakan, menjadi agama yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ridai, dan Allah tidak meridai agama selain agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita ketahui para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui, setelah kita meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, maka wajib bagi kita untuk menjalankan agama Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi kita ini membuat inovasi di dalam agama Islam. Tidak boleh kita menambah-nambah di dalam agama Islam, karena syariat Islam semuanya sudah diatur secara rapi. Syariat Islam semuanya telah diatur secara rapi, sudah sempurna, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan. Dan tidak boleh juga bagi kita mengurang-urangi di dalam agama Islam ini. Semuanya sudah telah disempurnakan oleh Allah, dan tidak boleh bagi kita untuk menambahinya ataupun mengurangi dari agama Islam ini. Ya. Dan ayat tentang kesempurnaan agama Islam ini turun pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hajar atau haji wada, ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang menunjukkan bahwasanya itu adalah wahyu penutup dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang syariat Rasulullah sudah sempurna, tidak perlu lagi tambahan, tidak boleh lagi dikurangi, semuanya sudah disempurnakan. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan menuju ke tempat Musdalifah dan Jamarat, ya, untuk melihat kondisi yang insyaallah akan kita sisi, ya, mulai tanggal 8 nanti. Nah, itu sebelah kiri kita itu adalah bis bis Taradudi. Sebelah kiri kita itu adalah bis Taradudi. Nah, ya, bis-bis yang disediakan untuk para jamaah haji yang reguler. Ya. Yang reguler itu ya, nanti naik bisnya, bis yang warna kuning itu untuk yang jamaah haji reguler. Nah, kalau kita jamaah haji furoda bisa sendiri, ya. Bisnya itu bis VIP insyaallah. Ya, jadi bisnya bis tersendiri, tidak naik yang warna kuning ini. Jadi diperhatikan ya para jamaah, jangan kita lihat orang pada naik bis ini kita ikut-ikutan naik, nanti kita kesasar ya. Nanti makanya beda lagi nanti. Ya, kita nanti insyaallah harus sama-sama rombongan, ya, nanti kita ke bisnya bareng-bareng, ya,
cari parkiran bis, ya kita harus ketahui dulu tempat parkiran bis, ya. Jadi nanti bis itu akan standby. Ya, ada yang bertanya di sini nggak ada motor ya? Sebenarnya ada, tapi memang ngapain orang beli motor di sini ya? Kalau beli motor di sini panas, kepanasan, hujan, kehujanan, dingin kedinginan ya. Jadi mendingan beli mobil beda harganya kalau di sini dengan motor ya. Iya, kalau mobil ya 8.000 real, 5.000 real itu yang mobil yang betul masih bisa dapat 5.000 real ya. Adapun yang 10.000-an real sudah dapat ya. Tapi yang bekas, kalau yang baru memang 25.000 real ya, 40.000 real, 50.000 real sesuai dengan apa namanya merek mobilnya. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di sebelah kiri kita itu ada masjid. Ya, itu namanya Masjid Namirah ya. Tapi jamaah yang ingin ke Masjid Namirah ya, perlu diperhatikan kalau ada yang ke Masjid Namirah ya, perlu diperhatikan batasan Arafahnya, karena tidak semua Masjid Namirah itu masuk dalam kawasan Arafah ya, karena di sebagian belakangnya itu masuk di luar Arafah. Dan biasanya di Masjid Namirah itu diadakan khutbah Arafah yang disampaikan oleh para ulama ya. Biasanya ditunjuk oleh pemerintah Saudi Arabia ya, salah seorang ulama untuk menyampaikan khutbah Arafah di tempat Masjid Namirah ini. Ya, para jamaah, kita lurus ya. Kalau kita bisa lihat ya, dari Arafah kalau kita jalan itu jalannya tadi dari sana ke sini menuju ke Mina. Ya, jadi apa namanya, kalau kita bisa bayangkan bagaimana perjalanan Rasulullah dalam melaksanakan ibadah haji ya, sangat kepanasan ya, tidak seperti kita kalau sekarang ada bis, zaman dahulu tidak ada. Setelah dari Arafah, para jamaah ya, dia diwajibkan untuk menuju ke Musdalifah untuk bermalam atau mabit di Musdalifah ya. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza afaqtum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Kalau kalian sudah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, kalian beranjak dari Arafah, maka beranjaklah kalian ke Masyaril Haram. Nanti kita akan lihat masjid yang ada di Musdalifah namanya Masjid Masyaril Haram, masjid yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mabit di Musdalifah ya. Setelah selesai dari Arafah ya, Rasulullah SAW beranjak ke Masjid Masyaril Haram yang tempatnya itu berada di Musdalifah ya. Apa yang kita lakukan selama di Musdalifah? Kita sholat zuhur, sholat maghrib dan isya dengan jamak asar. Kemudian setelah itu kita memperbanyak zikir sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelah kanan kita itu ada bekas peninggalan apa namanya Zubaidah. Ini yang disebut dengan sumber atau mata air Zubaidah ya. Peninggalannya itu masih ada sampai sekarang ya. Untuk apa dibangun itu? Dibangun adalah dalam rangka untuk menampung air untuk jamaah haji ya. Karena air zaman dahulu sama zaman sekarang itu beda. Kalau dulu itu ya butuh apa namanya air, sangat dibutuhkan ya. Air itu tidak seperti sekarang berlimpah. Kalau dulu itu memang sangat-sangat minim perairan tersebut di Saudi Arabia ini. Makanya salah seorang yang kaya raya bernama Zubaidah ya, membuat suatu bangunan untuk menampung air untuk memberikan minum kepada para jemaah haji ya. Namanya penampungan air Zubaidah yang sekarang ini masih ada bangunan bekas bangunannya. Nah, sebelah kiri kita itu jalan kereta yang digunakan untuk para jamaah haji ya. Nah, keretanya tuh sudah mulai diaktifkan itu ya. Katanya yang utama Allah. Kenapa kita nggak pakai kereta ini Pak?
Jadi dari Arafah ke Mina, dari Mina ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Jamarat itu pakai kereta sebagiannya. Nah, kita sudah masuk ke dalam kawasan Musdalifah. Nah, sini sudah masuk ke dalam kawasan Musdalifah. Nanti kita akan di sini nih, di Musdalifah. Tenda atau ngemper kita nih kayaknya? Ngemper ya. Nanti kita di Musdalifah, ya kita akan berada di emperan-emperan seperti ini nih. Kita gelar tikar, nanti kita akan bermalam ya di sana, bawa sajadah, ya, bawa apa namanya peralatan yang sekiranya bisa kita ini untuk bermalam di sini. Nah, di depan kita sebelah kanan itu yang disebut dengan Masjid Masy'aril Haram. Nah, inilah Masjid Masy'aril Haram, tempat Rasulullah SAW melaksanakan mabit di Musdalifah. Inilah tempat yang disebutkan oleh Allah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Kalau kalian sudah beranjak dari Arafah, maka kalian pergi ke Musdalifah dan kalian berbanyak zikir di Masjid Masy'aril Haram ini. Dan Rasulullah SAW melakukan mabit di Musdalifah di Masjid Masy'aril Haram. Ya. Jadi sekali lagi, ketika mabit di Musdalifah, berjamaah di sana mengadakan mabit, salat maghrib dan isya, kemudian memperbanyak zikir, istirahat sampai menunggu waktu fajar tiba. Setelah waktu fajar tiba, kita ke Mina dan bersiap-siap untuk melempar jumrah Aqabah. Ya. Ya, jadi dari tanggal 8 ya, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 itu kita masih pakai pakaian ihram. Ya, yang laki-laki pakai pakaian ihram. Nggak boleh pakai apa namanya wangi-wangian, tidak boleh pakai pakaian bebas ya. Kemudian nanti setelah di Mina barulah kita apa namanya persiapan untuk lempar jumrah, baru kita ngambil apa namanya kerikil-kerikil. Ya, banyak para jamaah yang ngambil kerikil di sini nih biasanya. Gitu. Ya, kerikil itu perlu diperhatikan ya untuk lempar jumrah nanti. Ukurannya jangan ukuran batu yang besar. Kalau ukuran batu yang besar nanti akan mencelakakan orang. Banyak keyakinan orang ya, kalau lempar jumroh itu artinya melempar setan katanya. Setan jangan takut katanya. Kalau bisa batunya yang gede, biar apa namanya setannya tersebut benjol berdarah-darah. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Meskipun ya kita melempar jumrah itu adalah untuk mengingat kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika beliau ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail, ya, setan itu mengganggu Nabi Ibrahim, ya, menggoda Nabi Ibrahim hingga akhirnya Nabi Ibrahim pun melemparkan setan tersebut dengan batu-batuan, dengan kerikil-kerikil. Ya. Untuk mengenang tersebut, ya, kita ini disyariatkan untuk melempar jumrah. Bukan berarti melempar jumrah itu berarti melempar setan. Ya, lempar jumrah adalah merupakan salah satu kegiatan dari ibadah haji, salah satu kewajiban ibadah haji. Ya, jadi lempar jumrah perlu diperhatikan. Batunya tersebut harus batu yang kerikil, tidak boleh batu yang besar. Rasulullah melarang untuk lempar jumrah dengan batu yang besar. Ya, wal gulu, kata Rasulullah SAW. Janganlah kalian ini melampaui batas lempar jumrah dengan lempar pakai batu yang besar. Fa inna ma ahlaka qablakum al-ghulu fid din, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu fid din, ya, gulu atau berlebihan dalam agama. Nah, sebelah kanan kita ini kita sudah masuk dalam kawasan Mina. Ya, sebelah kanan ini kawasan Mina. Tapi kalau yang kawasan ini biasanya kawasan yang VIP ya, VIP. Ini Mina Jadid ya? Ya, ini Mina Jadid masuknya. Nanti di sana sudah ada perbatasan Mina, baru nanti kawasan Mina. Nah, seperti inilah tenda-tenda keadaan Mina. Ini kalau sini Mina Jadid namanya. Ya. Nah, sebelah kiri kita itu adalah
rel kereta yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di apa namanya, depan kita ini stasiun dari Mina Jadid, ya, ini stasiun dari Mina, ya. Nanti kalau jamaah haji yang naik kereta yang mau turun di Mina itu bisa turun lewat sini. Sebenarnya sama saja naik kereta. Saya sudah ngalamin naik kereta lagi hajian yang pertama, itu kreditnya juga sangat luar biasa, ya, penuh juga dan ngantri juga, subhanallah. Dan memang idealnya pakai bis, ya, idealnya pakai bis, ya. Nah, di depan kita ini sudah masuk kawasan Mina yang sesungguhnya, bukan Mina Jadid, tapi Mina yang sesungguhnya, Bidayatul Mina, ya. Inilah Mina, kawasan Mina yang insya Allah para jamaah berada di sini dari tanggal 8 Dzulhijjah, Tarwiyah berada di sini, kemudian tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 pun mereka berada di Mina ini. Nah, para jamaah sebelah kiri kita ini nanti, ya, ada semacam tugu kecil, ya, sebelah kiri kita nanti akan terlihat di atas gunung ada tugu kecil yang merupakan tempat di mana Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail, ya, yang kisahnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mimpinya Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ibrahim pernah suatu ketika bermimpi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, ya, maka Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, nah, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, dan aku ini menyembelihmu, fanzur madza tara. Nah, kelihatan tidak dari sini sebelah kiri ada tugu kecil, ya, ada tugu kecil itu sebelah kiri, iya, itulah tempat di mana Nabi Ibrahim itu ingin disembelih, ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nah, sebelah kiri itu arah jam 10. Arah jam 10 itu tugu kecil, itu tempat di mana Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, yang kisahnya disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim sudah lama, ya, beliau ini menginginkan untuk mendapatkan anak, ya. Akan tetapi tatkala Allah karuniakan anak tersebut beranjak dewasa, ya, Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih anaknya. Beliau bermimpi, ya, di dalam mimpi tersebut beliau menyembelih anaknya. Ya bunayya, beliau mengatakan kepada anaknya Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, ya, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku. Ya, perlu diketahui bahwasanya mimpi para nabi dan kita itu beda. Kalau nabi itu mimpinya apa? Wahyu, menunjukkan itu perintah dari Allah. Kalau kita mimpi, kebanyakan itu bukan dari Allah, ya. Mimpinya mungkin kebanyakan pertama mungkin dari setan, atau mungkin dari apa namanya ahlam, ya. Mimpi tersebut apa? Dari hanya igawan kita, impian-impian kita yang masuk ke dalam mimpi, gitu kan, atau cita-cita kita yang masuk ke dalam mimpi, ya. Akan tetapi para nabi tersebut beda. Kalau mereka tersebut bermimpi, itu menunjukkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika mimpi, beliau mimpi menyembelih anaknya. Yang ini menunjukkan
menunjukkan bahwa perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku anni asbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka apa pendapatmu? Nah, kemudian kita lihat bagaimana jawaban dari seorang anak yang taat kepada orang tuanya, anak yang dididik untuk menjadi orang yang taat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari seorang anak yang sangat mulia. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau sekiranya ini perintah dari Allah, lakukanlah, maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Kesabaran yang sangat luar biasa dari sosok dua nabi Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala uji. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing, yang hingga akhirnya kita pun diperintahkan untuk berkorban. Ya para jamaah, di depan kita itu yang disebut dengan jamarat. Nah, depan kita yang seperti ada tubuhnya, seperti stadion, terdiri dari berapa lantai itu? 1, 2, 3, 4 lantai ya. Itu adalah jamarat. Nah, lokasi jamarat ya. Dan di depan kita itu ada masjid, itu disebut dengan Masjid Al-Khaif ya, masjid yang ada di Mina. Nah, depan kita itulah nanti tempat kita akan melempar jumroh ya. Tempat kita akan melempar jumroh. Yang putih-putih itu. Nah, yang putih-putih itulah ya. Panci. Itu namanya jamarat. Ya, itu ada 3 jumroh. Ada jumroh pertama, jumroh yang kedua, dan jumroh yang ketiga. Nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah kita cukup lempar jumrohnya sekali aja, jumratul aqabah saja. Adapun tanggal 11, 12, 13 di hari tasyrik, maka kita melaksanakan lempar jumrohnya tiga-tiganya ya. Dan lempar jumroh ini adalah merupakan suatu kewajiban ya. Sebelah kanan kiri kita inilah tenda-tenda Mina yang disediakan untuk para jamaah haji ya. Jadi kalau yang sebelah kiri kita itu tenda-tenda yang ratusan berapa, 113, 114, 115 ya. Nah itu ada hotelnya juga Mina, Masya Allah. Kalau yang haji domestik ya, yang di sini ngambil haji VVIP itu dapat hotel Mina, Burj Mina. Jadi nginepnya bukan di tenda, nginep di hotel. Kalau yang haji yang domestik, haji sendiri iya. Sampai mana Mina tersebut ada, nanti kita lihat di belakang gunung ini masih ada lagi, dan kebanyakan jamaah haji Indonesia itu ditempatkan di belakang gunung. Jadi nanti kita jalan, kita jalan, kemudian masuk terowongan. Setelah terowongan itulah nanti ntar ya, sebelah kanan kita itu terowongan Mina yang kita dengar ada tragedi terowongan Mina, kecelakaan kayak jamaah haji yang mudah-mudahan mereka yang meninggal pada saat insiden Mina tersebut, Allah Subhanahu wa taala terima segala macam amal ibadahnya. Nah, jadi nanti kita ini ketika hari tasyrik ya, kita akan lewati jalan-jalan seperti ini. Nanti nggak ada bis lagi nih, nggak ada bis seperti ini, nggak ada mobil-mobil, semua nanti ditutup pada ketika sudah mulai kelihatan ya, ditutup. Nah, nanti jadi tempat jalan kaki para jamaah haji. Nah, kalau jamaah yang reguler ya, jamaah haji Indonesia kita ini itu ditempatkan di tempat ini. Nah, ini lokasi Mina yang reguler ataupun yang VIP, yang dari Maktab Roda juga di sini, nggak jauh di sini. Iya. Jadi sudah ada gambaran ya bagaimana nanti ntar perjuangannya ketika lempar jumroh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita untuk bisa menyelesaikan ibadah haji ya dengan keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi sekilas dari tempat-tempat haji yang kita kunjungi, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa berada di sana dengan sehat walafiat, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran tanpa ada hambatan. Ya para jamaah
Jabal Nur ini adalah tempat yang di dalamnya ada Goa Hirah, tempat yang menjadi tempat Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama kali. Surat Al-Alaq ayat 1-5, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan ada penjelasan tentang perjalanan Rasulullah dalam menerima wahyu. Ya. Jadi singkat ceritanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati masyarakat